AC Milan jadikan Sultan sosok ideal gantikan Meite. AC Milan dikabarkan mempertimbangkan gelandang buluk Najer di Sultan sebagai sosok yang tepat untuk menggantikan Sualio Meite di skuad. Calcio Mercato juga menyebutkan bahwa Sultan dianggap sebagai profil yang tepat untuk memulai lini tengah Rossoneri mengingat ia masih muda, memiliki potensi dan juga dibekali pengalaman di Serie A. Tim mencari bakat klub telah memantaunya selama beberapa bulan terakhir dan Direktur Paolo Maldini dan Ricky Massara yakin ia mempunyai karakteristik yang sesuai untuk sistem Stefano Pioli. Kabar terbaru menambahkan bahwa gelandang 24 tahun tersebut saat ini menjadi sosok favorit untuk menggantikan posisi Sualio Meite yang juga tidak akan dipermanenkan sehingga akan kembali ke Torino musim panas ini. Manajemen Sinisa Maslovic juga telah meminta manajemen Rossoblu untuk kukuh tak menjualnya mengingat ia merupakan pemain fundamental di tim dan yakin sang pemain bisa berkembang pesat di bawah asuhannya. Sultan sendiri dikabarkan hanya akan dilepas dengan tembusan sekitar 15 juta euro atau 240 miliar. Namun Milan bakal menghadapi persaingan dari rival Serie A mereka mengingat Atalanta juga tengah berupaya memburu mantan bintang Excelsior tersebut selama beberapa pekan. Tak hanya itu, klub bergamu tersebut dapat menawarkan penukaran seperti Piccoli, Cole atau Lammers untuk memenangkan perburuan dengan pemain terakhir merupakan sosok yang disukai Bologna. Alhasil perjuangan Paolo Maldini dan kawan-kawan dalam meminang gelandang Belanda tersebut tidak akan mudah. Hauge plus uang tunai bisa bantu AC Milan amankan De Paul. Jens Peter Hauge dan sejumlah uang tunai dikabarkan bakal cukup membantu AC Milan mengamankan servis Rodrigo De Paul dari Udinese musim panas ini. Rossoneri diketahui terus berjuang keras mendaratkan De Paul, target yang telah dikaitkan dengan mereka sejak musim panas 2019 silam. Kali ini ia dianggap sebagai sosok ideal untuk menggantikan Hakan Çalhanoğlu yang juga hingga saat ini belum memperpanjang kontraknya bersama klub. Sport Mediaset juga menuliskan bahwa kepergian pemain internasional Turki tersebut kini sudah hampir pasti, mengingat ia tidak akan memperbarui kontraknya bersama Milan yang akan berakhir pada 30 Juni mendatang sehingga Paolo Maldini dan Ricky Massara mulai mencari sosok nomor 10 baru yang untuk menggantikannya di posisinya. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, bintang Udinese merupakan nama yang paling konkret saat ini. Namun klub Friuli tersebut meminta tebusan setidaknya 35 juta euro atau 560 miliar agar bersedia melepas pemain internasional Argentina tersebut. Rossoneri pun berupaya mengumpulkan dana dengan menjual beberapa nama yang telah kembali dari masa peminjaman seperti Diego Lacac dan Andrea Conti, yang juga mereka juga akan berjuang menurunkan bandrol tersebut dengan menyiapkan penukar. Karena itulah nama Hauge muncul dengan winger muda Norwegia tersebut merupakan profil yang sangat digandrungi Udinese. Ia dihargai Milan di angka sekitar 12 juta euro atau 192 miliar. Sehingga sang pemain plus uang tunai 23 juta euro atau 368 miliar mungkin sudah cukup untuk mengamankan De Paul. PD permanenkan Tonali, AC Milan berpacu dengan waktu. AC Milan dikabarkan optimistis dengan mempermanenkan status Sandro Tonali dari Brescia, namun mereka hanya memiliki waktu hingga 16 Juni. Milan News menuliskan kembali bahwa transaksi yang membawa Tonali ke Rossoneri berupa pinjaman berbayar 10 juta euro atau 160 miliar plus pilihan pembelian di angka 15 juta euro atau 240 miliar dan bonus lain hingga 10 juta euro atau 160 miliar. Musim perdana Scarlet berbakat tersebut di klub idolanya memang tak mudah lantaran ia terlambat mengikuti pramusim dan juga mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan peran pivot ganda tim. Namun raksasa Serie A tersebut tak ragu untuk kembali fokus terhadapnya. Menurut informasi dari pemberitaan tersebut, manajemen Milan tengah berupaya mengubah formula kesepakatan yang juga pembelian pemain U21 tersebut dan mungkin metode pembayarannya dengan cara dicicil. Paolo Maldini dan kawan-kawan pun yakin negosiasi dengan Presiden Brescia Massimo Cellino juga bakal membuahkan hasil positif mengingat kedua belah pihak sama-sama ingin merampungkan transaksi tersebut. Kendati demikian, batas waktu yang mereka miliki semakin menipis lantaran klub-klub Liga Serie A memutuskan transfer domestik untuk siap transaksi pilihan pembelian di Italia harus diaktifkan sebelum 16 Juni dan bukan 30 Juni. Karena itulah Milan hanya memiliki waktu sekitar 1 pekan tersisa untuk mengamankan servis Tonali secara permanen atau mereka terpaksa harus membahas segalanya dengan Brescia dari awal lagi yang tentu saja ingin dihindari.
Uji coba Euro 2020 Spanyol hajar Lituanita, anak Zlatan Ibrahimovic cetak 1 gol. Timnas Spanyol menjalani uji coba melawan Lituanita sebelum beraksi di Euro 2020. Timnas Spanyol menjamu Lituanita di Leganés Selasa 8 Juni 2021 atau Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Namun dalam laga ini yang turun adalah anak-anak muda dari Timnas U21 Spanyol karena skuad La Furia Roja dipersiapkan untuk Euro 2020 tengah menjalani isolasi. Termasuk pelatih Luis Enrique, tim Matador tersebut masuk karantina setelah sang kapten mereka, Sergio Busquets, dinyatakan positif COVID-19 pada awal pekan. Rataan umur skuad Timnas U21 Spanyol di partai ini adalah 22,3 tahun melawan Timnas Lituanita yang memiliki rataan usia 28,3 tahun. Kendati begitu, pasukan Matador muda yang baru menjalani Euro U21 beberapa hari lalu tampil prima dengan menyukur Lituanita 4-0. Tim yang dipimpin pelatih Jose Luis de la Fuente membuka skor secara kilat di menit ketiga melalui sepakan bek Hugo Guillamon yang juga diawali dengan skema operan pendek dari corner. Menurut data Opta yang dikutip dari bolasport.com, dalam usia 21 tahun 128 hari, Guillamon juga menjadi defender termuda yang mencetak gol buat timnas Spanyol sejak Oktober 2005. Kala itu, rekor termuda dipegang oleh Sergio Ramos yang menjebol gawang San Marino dalam usia 19 tahun 196 hari. Penyerang muda AC Milan Brahim Diaz menambahkan keunggulan Spanyol di menit ke-24. Pemain yang biasa dianggap anak oleh Zlatan Ibrahimovic karena memiliki perbedaan usia yang sangat jauh dengan rekan seklubnya itu mencetak gol via tembakan menyilang dari dalam kotak penalti. Masuk babak kedua, Spanyol mencetak 2 gol tambahan melalui para pemain pengganti. Juan Miranda membobol gawang Lituanita melalui tendangan bebas cantik yang juga membuat bola malah ditepis kiper ke tiang dan juga memantul masuk ke jala. Terakhir, Javi Puado melengkapi kemenangan menjadi 4-0 melalui penyelesaian dari asis wonderkid lulusan Akademi Sevilla, Bryan Gil. Kemenangan 4-0 menutup agenda timnas Spanyol menuju Euro 2020. Pertandingan pertama La Furia Roja di Piala Eropa nanti ialah duel kontra Swedia di Sevilla 14 Juni 2021. Spanyol 4-0 Lituanita. Hugo Guillamon menit ke-3, Brahim Diaz menit ke-24, Juan Miranda menit ke-54, Javi Puado menit ke-73.